Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurhuda. Saya di sini dari Winhas Jember, Prodi Ekonomi Syariah 1. Saya di sini akan memberikan video tanggapan mengenai video yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Abdul Wadud LCMBI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Dalam video ini yaitu dengan berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Di sini akan dijelaskan bagaimana pengertian dari pengangguran itu sendiri atau dari macam-macamnya dari pengangguran dan juga dari jenis-jenisnya. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang maksudnya dari usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaannya. Jadi maksudnya yaitu ketika seseorang telah masuk ke dalam usia kerja yaitu antara 25 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan ia belum mendapatkan pekerjaannya. Tak terkecuali dia masih sekolah atau mahasiswa, tetapi dia tetap dikatakan pengangguran. Macam-macam pengangguran. Pengangguran dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Artinya yaitu ia secara nyata tidak mempunyai pekerjaan walaupun sudah masuk dalam angkatan kerja. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Artinya orang yang bekerja tapi ia bekerja tidak dengan jam kerja penuh. Yang hakikatnya jam kerja 8 jam tapi ia bekerja hanya 5 atau 6 jam saja. Ini yang dinamakan pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Artinya yaitu orang yang bekerja tapi hanya pada musim-musim tertentu saja. Pengangguran setengah menganggur. Artinya hampir sama dengan yang nomor 2 atau pengangguran tersembunyi. Hanya saja di sini ya pengangguran yang benar-benar setengah menganggur. Maksudnya seperti ia mengambil waktu jam kerja yang memang setengah dari jam kerjanya atau kurang dari setengah jam kerjanya. Atau juga ia mengambil kerja yang seharusnya 6 hari tapi ia mengambil 3 hari. Ini yang dinamakan pengangguran setengah menganggur. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Jenis pengangguran di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu orang yang sebenarnya ia sudah bekerja, tapi ia berhenti atau resign dari pekerjaannya. Misalnya karena tidak cocok dengan pekerjaannya, atau upahnya yang terlalu sedikit, atau juga tidak sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Setelah ia berhenti dari pekerjaannya, tapi ia tak kunjung mendapat pekerjaan, maka selama ia menganggur ini, yang dinamakan pengangguran friksional. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh siklus ekonomi. Misalkan seperti orang yang di PHK karena siklus ekonomi yang menurun dan mengharuskan perusahaan untuk mengurangi pekerjaannya. Maksudnya mengurangi pekerjanya. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi pada kurun waktu panjang. Contohnya seperti mekanik mobil lama yang tergerus oleh perkembangan teknologi dan menyebabkan bengkel tersebut gulung tikar karena kurangnya ilmu dalam perkembangan teknologi baru. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Contohnya seperti seorang seniman pelukis yang digantikan dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi Corel yang sekarang ada di laptop, atau juga mesin rumput yang menggantikan orang atau tukang kebun, atau juga mesin-mesin pabrik yang bisa menggantikan banyak orang hanya dengan satu mesin saja. Yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama, dampak dari pengangguran sendiri yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam menurun kegiatan distribusi yang kurang lancar. Yang ketujuh yaitu terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan yaitu kurang gizi. Yang sembilan tindak kriminal menjadi meningkat. Yang kesepuluh produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 yaitu upah yang rendah. Yang selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama yaitu tidak sebanding dengan penawaran dengan permintaan pekerjaan. Dengan
penerimaan pekerja. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total atau output. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran sendiri, yang pertama yaitu dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja, mungkin yang dari pemerintah. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja seperti dari Instagram atau juga grup Facebook atau juga dari grup WA. Yaitu bisa yang menambahkan informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang kedelapan yaitu transmigrasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua macam. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, yaitu pengangguran atau orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini maksudnya pengangguran tersebut sudah berusaha untuk mencari pekerjaan tapi ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan, yaitu pengangguran atau orang yang tidak bekerja tetapi memiliki peluang atau kemampuan untuk bekerja dan memilih untuk tidak bekerja karena faktor malas dan lain sebagainya, atau faktor-faktor dari manusianya sendiri. Yang pembahasan selanjutnya yaitu solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua macam. Yang pertama yaitu mekanisme individu, yaitu maksudnya solusi pengangguran yang diperuntukkan per individunya. Contohnya, mungkin tidak bekerja karena malas, maka perlu dorongan motivasi agar bekerja dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Dalam mekanisme sosial ekonomi yaitu solusi yang datangnya dari negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong rakyatnya agar tidak terjadi pengangguran. Mungkin seperti contohnya menyediakan berbagai macam lapangan kerja atau bantuan subsidi dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.